Bertemu kembali bersama saya Laingan Purba, manusia purba yang hidup di zaman now. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membuat satu pembahasan terkait dengan ada permintaan dari teman bagaimana sebenarnya Allahnya orang Kristen. Ya, berdasarkan penjelasan yang saya berikan kepada teman tersebut, beliau meminta untuk dibuat satu video penjelasan terkait dengan pemahaman Kristen tentang Allahnya sendiri. Tentu secara umum akan saya gambarkan, namun ada juga secara khusus mungkin berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pasti pengalaman pribadi itu juga harus dikonfirmasi kebenarannya dengan Alkitab yang menjadi sumber dari segala kebenaran iman Kristen itu sendiri. Kalau bertentangan dengan Alkitab juga berarti pernyataan saya itu adalah pernyataan hanya hayalan belaka. Tapi ketika nanti pernyataan itu bisa dibenarkan oleh Alkitab, berarti pengalaman rohani itu juga bisa saya jadikan sebagai bahan pertanggungjawaban iman saya, yang tentu pemahaman atau pengalaman rohani dari orang-orang lain juga pasti berbeda. Sehingga dalam iman Kristen tidak dikatakan juga menjadi ajaran yang mutlak harus diterima pengalaman rohani, tapi boleh hanya memberikan satu pemahaman-pemahaman pendalaman iman sendiri. Oke, kembali kepada topik kita. Bagaimana sih konsep atau mungkin bagaimana siapakah yang disembah oleh orang Kristen? Ya, mungkin didengar sama dia ada Allahnya 3, tapi Allahnya 1. Jadi membuat dia bingung tentang pemahaman Allahnya orang Kristen itu sendiri. Pertama akan saya memberikan jawaban bahwa siapakah yang disembah oleh orang Kristen? Siapakah Allahnya? Oke, yang pasti yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang menyatakan diri kepada orang Israel, Allah yang memimpin orang Israel menjadi satu umat dari sekian banyak umat manusia di dunia ini, tapi telah menyembah yang bukan Allah. Tapi Allah memang memberikan satu pemeliharaan terhadap Israel. Israel itu artinya ya umat Allah atau tentara Allah, apapun yang pasti tujuannya adalah dipersiapkan Allah untuk mempertahankan, membela El itu sendiri. El artinya Allah, Isra umat, El Allah atau tentara Allah, apapun istilahnya. Pendekatannya kira-kira seperti itu. Kalau dikaji secara teologis, makna Israel itu sendiri ya memang mendalam. Tapi makna penerapan dalam kehidupan sehari-hari, Israel itu adalah umat yang dipilih oleh Allah sedemikian rupa untuk mempertahankan ajaran kebenaran Allah pencipta langit dan bumi itu di antara banyak ilah-ilah atau Allah-Allah lain yang disembah oleh manusia. Berarti yang pasti yang disembah oleh orang Kristen adalah bersumber dari kepercayaan orang Israel, Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara umat Israel sebagai satu umatnya, memberikan nabi-nabinya untuk menjelaskan karya Allah, kasih Allah, pengampunan Allah, yang menjelaskan tentang surga, kemuliaan Allah itu sendiri, tapi ada juga neraka, tempat umat manusia yang akan dibinasakan, dihukum kekal di sana. Ada malaikat-malaikatnya, ada banyak hal yang dijelaskan ketika berbicara tentang kepercayaan atau agama. Kalau saya katakan agama Israel dibanding agama-agama yang lain pada sejarah perjalanan mereka. Siapakah dia? Adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah itu? Orang Israel mengatakan dia Allah, Allah yang Esa, tapi tidak dikatakan di sana Allah yang satu. Konsep Israel tidak mengatakan Allah itu satu tunggal yang bisa disentuh seperti itu, tapi Esa, maha, 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 dan maha tidak terpikirkan, maha ajaib, maha mulia, tidak bisa dijangkau oleh otak pikiran manusia yang sebesar tempurung kelapa. Berarti beranjak dari sana dulu bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah maha pencipta, maha tidak terpikirkan. Loh, kalau nggak dipikirkan untuk apa kita bahas? Ngapain kita kepikirkan? Perlu juga kita pikirkan supaya kita mengenal. Dalam Hosea dikatakan, Nabi Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal
Allah. Karena Allah juga memperkenalkan diri dari segala kemahaannya itu. Ternyata dia juga ingin dikenal, ingin supaya kita berpikir. Dalam iman Kristen ada dua konsep menjadi Kristen itu sendiri, yaitu adalah percaya dengan setulus hati dulu, baru berpikir. Berpikir juga tidak harus percaya saja tanpa berpikir, tapi ada juga berpikir dulu baru nanti percaya apa enggak. Ada dua konsep dalam pemahaman iman Kristen, adalah percaya dulu dengan sungguh-sungguh. Kenapa bisa percaya? Ada berita-berita orang. Nah, kalau saya katakan bahwa bapak saya adalah seorang jenderal berbintang 5, karena dia saya katakan adalah pernah bertemu dengan Insinyur Soekarno. Dia adalah yang menuntun Insinyur Soekarno pada waktu Insinyur Soekarno itu jatuh sakit. Ayah saya adalah yang menopang dia. Dengan keyakinan yang saya berikan, mungkin ada orang percaya. Tapi nanti di balik kepercayaan itu dikonfirmasi lagi, benar nggak seperti itu? Ternyata saya bohong. Ayah saya hanya petani di sana, nggak pernah bertemu dengan Soekarno. Tapi ketika saya yakinkan dia akan hal itu, berarti dia juga bisa percaya. Ada cara yang saya buat supaya orang lain percaya akan cerita saya, narasi saya bahwa bapak saya adalah, ayah saya adalah seorang teman dekatnya Soekarno, jenderal berbintang 5, saya katakan seperti itu. Saya yakinkan dengan sekuat tenaga, tapi konfirmasi dong. Jangan salah percaya juga. Allah itu juga saya percaya, sejak kecil saya percaya. Cerita ayah saya, cerita guru-guru sekolah minggu saya, cerita guru agama saya, semua orang pendeta-pendeta cerita tentang Allah itu. Tapi sekarang saya udah besar, harus konfirmasi, benar nggak sih seperti itu ceritanya? Jangan-jangan mereka bohong. Dulu saya hanya percaya. Tapi banyak juga orang langsung dikonfirmasi dulu dari berbagai sains berdasarkan agama-agama dipelajari. Ternyata mereka mempercayai iman Kristen setelah menyelidiki dari baca. Tidak langsung percaya, ditentang habis dulu. Paulus juga seperti itu, ditentang habis dulu. Tapi setelah ada pengetahuan umum, pengetahuan yang menjadi dia berbalik kepercayaan, sebenarnya enggak, awalnya dia enggak, ditolak habis mentah-mentah. Karena tidak sesuai dengan keyakinan kepercayaannya. Tapi ketika ada penyelidikan siapakah, bahkan pengalaman rohaninya tentunya, bertemu, ya baru dia percaya. Jadi dua konsep percaya orang Kristen. Pertama, percaya dulu dengan sungguh-sungguh. Berarti percaya karena ada pemberitaan. Tiba-tiba percaya. Berarti percaya dulu. Kata orang begitu. Iya, saya percaya. Tapi saya dewasa, harus konfirmasi lagi. Yang kedua, ada orang juga, sahabat saya, yang dulunya waduh. Tapi katanya setelah dia mengalami pengalaman rohani, masih sekarang juga masih mengkonfirmasi, termasuk saya juga menjadikan ini adalah satu konten supaya dia pemahaman yang selama ini bisa nggak benar, dikonfirmasi terus juga. Terserah apakah nanti pemahaman yang baru itu, bahkan pengalaman yang baru juga, benarkah seperti itu, semakin kuatkah percayaan atau mungkin undur, terserah. Oke, itu yang konsep kepercayaan Kristen tentang Allahnya. Percaya dulu tentang Israel itu, Allah orang Israel itu yang kami percaya. Tapi pada akhirnya nanti tokoh-tokoh sejarah mengkonfirmasi itu semua, sehingga ada rumusan-rumusan nanti, sehingga dikatakan Allah 3 tapi 1, 1 tapi 3. Konsep itu ntar kita jelasin lagi. Yang pasti, siapakah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang disembah oleh Israel, yang menyatakan diri melalui para nabi, memperkenalkan diri dengan para nabi. Allah yang maha mulia, yang tidak terbatas itu, tapi kok seakan-akan pernah terbatas hanya dalam bentuk api. Apakah Allah yang berapi? Aku adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Yang maha mulia yang tadi hanya sebesar langsung api. Seberapa luas sih api yang zamannya Musa? Dalam Keluaran 3 itu dikatakan, Keluaran 3 ayat 2 di sana awalnya ditulis oleh orang Israel itu adalah nabi-nabi. Musa itu mengatakan adalah Allah awalnya malaikat Tuhan dalam bentuk api. Tapi awal malaikat yang tadi, konsep malaikat itu adalah Allah sendiri, adalah Allah sendiri katanya. Allah kok dalam bentuk api? Terus Allah yang maha mulia itu berarti dia membatasi diri. Saya katakan membatasi diri dalam bentuk api. Apakah yang terbatas itu menjadi terbatas? Tentu tidak sebatas api. Kalau saya hanya fokus kepada api yang disembah Musa, berarti Allah yang maha mulia, konsep saya yang tadi udah itu dulu. Tentang kita pahami dulu Allah yang benar, apakah hanya sebatas api
yang maha mulia, yang maha tidak terbatas ruang dan waktu itu ternyata membatasi diri dengan hanya api? Tentu tidak. Allah yang maha mulia itu membatasi diri dengan api. Tapi apakah kemuliaan yang tadi yang tidak terbatas ini terbatas? Enggak. Berarti dia berkuasa, dalam kemahakuasaan itu dia muncul atau berbentuk api. Di dalam kemahaannya yang tidak saya pikirkan itu, tapi bisa saya pahami dalam bentuk api, bisa berkomunikasi. Ulangi, konsep memahami Allah, pikirkan dulu Allah yang tidak bisa kau pikirkan, yang tidak bisa kita jangkau dengan itu, tapi sekarang dalam bentuk api. Kan dua kontradiksi kan? Allah yang maha mulia ternyata ada yang terbatas hanya dalam bentuk api. Berarti Allah itu adalah apakah hanya bentuk api yang tadi yang berbicara dengan Musa? Tentu tidak. Itulah yang disembah oleh orang Israel, sehingga mereka katakan Allah itu Esa tidak hanya sebatas api, tidak sebatas datang seperti malaikat. Zaman Abraham ada malaikat 3 orang. Ternyata Abraham menyebut dia sebagai Allahnya. Apakah hanya 3 orang Allah itu? Jadi kan ntar orang Israel apakah pernah mengatakan bahwa Allahnya 3 seperti itu 3 orang yang tadi? Tapi Abraham menyembah dia sebagai Allahnya, Tuhan yang sujud dia kepadanya. Kan berarti tidak hanya sekedar 3 orang pribadi yang tadi yang menjadi Allahnya orang Israel yang sembah oleh Abraham. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Apakah seperti itu? Nanti dari sanalah akan muncul pemahaman tentang Allah yang datang itu kepada sejarah orang Israel. Itu nanti akan menjadikan ada konsep atau mungkin istilahnya pernyataan iman orang Kristen dengan Tritunggal itu sendiri. Apakah tiga? Enggak, Allah kami enggak 3. Bukan 1 juga, tapi Esa. Yang tidak terpikir. Kalau 1 berarti ada bisa dibatasi. Kalau 1 berarti matematis bisa 1. Tidak juga. Esa. Itu Allahnya orang Kristen. Oke, akan saya coba persempit lagi ketika saya mencoba yang tadi membahaskan yang luar biasa itu sehingga sedikit bisa membatasi diri dalam bentuk api. Saya mundur zamannya Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga itu dikatakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, digoda oleh ular tua itu, iblis penyesat itu, penipu itu. Allah berjalan-jalan di Taman Eden berbicara dengan Adam. Adam, di manakah engkau? Apakah hanya langkah-langkah seperti itu Allah yang maha mulia yang tadi? Katanya tadi beranjak dari Allah yang maha mulia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ternyata ketika berjalan-jalan dengan berbicara dengan pribadi, namanya berbicara aku, katanya Allah yang berbicara, berarti ada pribadi person. Ada pribadi yang berbicara langsung dengan Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Mengorbankan binatang pertama yang menjadi penutup dosa Adam dan Hawa. Kurban pertama di sana, dia membuat pakaian kepada mereka. Allah sebatas itu ke Allah. Kalau kita membatasi Allah hanya sekedar yang berbicara dengan Adam yang tadi, berarti konsep Allah yang maha mulia itu udah kita batasi. Makanya kembali beranjak dulu, iman Kristen beranjak dari Allah yang tidak terbatas yang tadi ternyata membatasi diri berjalan-jalan Taman Eden. Membatasi diri supaya bisa manusia yang terbatas ini mengenalnya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Berarti Allah ingin memperkenalkan diri yang maha mulia itu kepada manusia yang terbatas. Itu dulu konsep dalam iman Kristen. Beranjak dari Allah yang tidak terpikirkan, Allah yang tidak terbatas, ternyata pernah seakan-akan membatasi diri berjalan-jalan di Taman Eden mendekati Adam dan Hawa. Membuat satu kurban, berkarya seperti manusia, layaknya punya tangan, layaknya seperti mata. Apakah punya mata, punya kaki, punya tangan, punya yang maha mulia itu kan karena manusia berpikir supaya Allah juga seakan-akan bisa dijangkau oleh pikir manusia yang punya tangan, berjalan-jalan seperti itu. Yang nggak tahu, saya nggak bisa berpikir tentang Allah itu, dan kembali kepada Allah yang tidak saya pikirkan tapi saya harus pikirkan. Benar nggak dia benar Allah apa enggak? Apakah cerita-cerita kakak sekolah minggu itu benar? Tapi saya coba pelajari itu. Oh, begitu ternyata mulianya Allah itu, tapi bisa membatasi diri dalam bentuk melangkah, berjalan-jalan, memanggil-manggil Adam dan Hawa.
Allah. Orang Israel percayakan itu sampai sekarang. Berbicara tentang Allah yang berjalan-jalan bersama dengan Adam di Taman Eden itu jatuh, itu iman mereka yang kami imani juga, pengetahuan mereka yang kami ketahui, harus kami ketahui juga. Beranjak dari sana kok iman percaya Kristen. Bedanya mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Al-Masih. Ketika berbicara dengan Al-Masih dalam konten saya sebelumnya, berbicara tentang Al-Masih adalah berbicara tentang Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus mengatakan diri Al-Masih, kau menyamakan diri sebagai Allah, katanya, dibunuh, disalibkan. Karena Yesus mengatakan diri, orang kami kenal kok kau di mana lahir, di Nazaret, di Bethlehem, seperti itu, mau mengatakan diri sebagai Al-Masih, Allah yang akan menjadi pemimpin kami. Kalaupun di belakangnya nanti dicoba kok, benar nggak? Disiksa sesuai dengan Nabi Yesaya 53 katakan, tersiksa oleh pelanggar. Benar nggak? Ketika Yesus turunkan dirimu atau disalibkan di surga, benar diuji, benar nggak? Jangan kita siksa dulu. Jangan dibilang penyiksaan itu bukan berarti tidak bermanfaat bagi pemuka agama Yahudi, karena memang tahu memang Al-Masih itu harus disiksa. Makanya turunkan dirimu. Nggak turun, mati kok, berarti mereka nggak percaya Yesus sebagai Al-Masih itu sendiri sampai sekarang. Itu tentang bahas nanti itu. Yang pasti Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang menyatakan diri melalui nabi-nabi, Allah juga yang telah menggenapi janji, termasuk juga Yesus. Nanti kita bahas tentang Al-Masih. Oke, saya akan buat Allah yang terbatas yang tadi berjalan-jalan, Allah yang maha mulia seakan-akan terbatas yang tadi dalam bentuk api, dalam bentuk awan, dalam bentuk seakan-akan datang sebagai manusia. Ada Melkisedek juga dalam kepercayaan Abraham itu juga, di mana Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, imam agung yang tidak tahu dari mana sumber, tapi pernah menjadi manusia zamannya Abraham ternyata. Tapi dikatakan silsilahnya nggak ada pernah jadi dari mana dia lahir, dari mana dia datang, dan nggak jelas, nggak tahu. Tapi Israel percayakan hal itu. Ada satu pribadi yang pernah zamannya Abraham itu seperti manusia. Orang makan bersama dengan Abraham, tapi nggak tahu dari mana datangnya. Tidak bersisilah katanya juga. Kalau begitu, Allah yang maha mulia itu pernah juga disembah Abraham sebagai Allahnya, dikatakan. Tapi orang Israel mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Allah yang datang kepada Abraham, yang katanya juga berupa manusia kok. Apakah Allah yang begitu ajaib itu berupa manusia yang disembah Abraham itu sebagai Allahnya itu adalah hanya sebatas itu Allah yang maha mulia yang tadi? Tentu tidak. Makanya beranjak dari pemikiran bahwa Tuhan, aku tidak bisa mengerti Engkau, tapi Engkau mencoba memperkenalkan diri kepadaku. Sebatas itulah yang saya juga utarakan sekarang ini. Tapi beranjak dari Allah yang esa, yang tidak terbatas itu, Allah yang maha mulia, yang tidak terpikirkan oleh saya, tapi harus saya pikirkan, menguji kebenaran cerita orang terhadap saya. Baru saya percaya juga sekarang. Sungguh luar biasa. Benar nggak? Ya benar, saya alami. Ada banyak pengalaman. Kalaupun seakan-akan Alkitab nggak mencatat seperti itu, ya tapi setelah konfirmasi dengan Alkitab, ya benar. Nggak salah ternyata pengalaman itu. Apakah harus Allah itu datang seperti zamannya Abraham, seperti berupa imam dia datang istilahnya kepadanya? Enggak juga, itu pengalaman Abraham. Tapi dikonfirmasi bahwa Allah datang dalam bentuk apapun, ya ternyata kami benarkan itu adalah Allah yang datang. Israel membenarkan itu Allah yang datang kepada Abraham dengan cara beda. Zaman Musa dalam bentuk api, Abraham seperti itu. Daud bagaimana, Daniel bagaimana waktu dimasukin kandang singa, teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan oleh perapian. 3 orang masuk dalam api, tapi 4 orang dilihat orang masyarakat yang lain yang menyaksikan pembakaran Sadrak, Mesak, dan Abednego di zamannya Daniel. Allah penyelamat datang menjadi pribadi satu orang yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam zaman kekaisaran raja-raja Persia apapun Babilonia pada waktu itu, zamannya Daniel lah, temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah hanya sebagai pribadi yang datang ke dalam itu? Enggak juga. Kita beranjak dari Allah yang tidak terbatas yang tadi untuk membatasin diri. Ternyata Allah itu adalah Allah yang berfirman. Ia bukan Allah yang diam, berkarya, berfirman,
karyanya apa saja, firman-Nya bagaimana. Ternyata firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Allah berfirman, firman itu telah menjadikan segala sesuatu. Allah berfirman. Ternyata firman itu selalu datang berbicara. Ketika kita berbicara tentang firman Allah, yang berbicara berarti person to person yang tadi. Yang maha mulia itu datang dalam bentuk suara. Bisa kita dengar. Berarti udah membatasin diri juga sebenarnya. Yang bisa kita dengar pasti bisa ditangkap oleh indera pendengaran kita. Berarti mau membatasin diri. Allah yang sungguh luar biasa itu membatasi diri dalam pendengaran, audio. Bukan hanya visual yang tadi, tapi audio. Berarti membatasi diri. Kalau bisa saya dengar berarti terbatas dong. Enggak. Tapi dia membatasi diri dan bisa saya dengar. Bisa didengar oleh Musa, bisa didengar. Berarti telah supaya bisa didengar oleh telinga yang terbatas ini, berarti ketika ada firman, berarti udah membatasi ke yang mulia itu bisa didengar. Yang namanya bisa dijangkau oleh indera kita berarti udah terbatas dong. Itu dulu. Beranjak dari yang tidak terbatas ternyata bisa didengar oleh indera pendengaran firman itu, suara itu. Bisa dilihat oleh mata yang terbatas ini, bisa melihat yang tidak terbatas, berarti udah membatasin diri. Konsepnya di sana dulu ya. Saya bisa memahami iman Kristen itu yang sebenarnya bagaimana. Ketika bisa dijangkau oleh indera yang terbatas ini, berarti dia terbatas. Ketika bisa didengar telinga yang terbatas itu, berarti dia terbatas. Bisa saya salam tangannya, contohnya zamannya Thomas bisa menjangkau Yesus. Masukkanlah tanganmu ke dalam, berarti bisa dijangkau oleh fisik, adalah berarti terbatas. Ya, karena kita terbatas bisa menjangkau yang berarti udah terbatas juga. Allah berfirman bisa kedengar, berterbatas. Kalau itu enggak, beranjak dari Allah yang tidak terbatas. Tapi ketika dia bisa menyatakan diri, bisa dilihat oleh indera mata, berarti dia terbatas, membuat dia terbatas sesuai dengan kemampuan kita, supaya bisa sentuh dengan indera kita. Berarti dia membatasi diri. Nanti dalam iman Kristen ada istilahnya kenosis, mengosongkan diri. Saya katakan beranjak dari Allah yang tidak terbatas itu, tapi pernah seakan-akan membatasi diri supaya indera yang terbatas ini bisa menjangkau yang tidak terbatas, menjadi suara yang kita dengar. Kalau dia bisa dijangkau oleh telinga bersuara, ya berarti udah terbatas dong. Boleh dikatakan seperti itu. Sehingga Tritunggal itu nanti yang tidak terbatas, sehingga kami buat seperti itu. Iman Kristen buat Allah Tritunggal itu seperti itu adalah karena Allah yang tidak terbatas itu ternyata seakan-akan bisa kita jangkau. Allah yang sungguh luar biasa itu seakan-akan kita bisa dengar, bahkan kita dengar, kita sentuh dengan pendengaran kita, indera kita. Itu dulu. Siapakah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa hitung 1, 2, 3 atau berapapun. Itu dulu. Kalau dibilang 3, siapa yang bilang? Gak ada orang Kristen mengatakan Allahnya 3. Gak ada orang Kristen mengatakan Allahnya 1, kecuali tidak memahami Allah yang benar. Yang keempat, yang dimani orang Kristen adalah Allah yang tidak terbatas, ini sembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub dan Israel. Allah yang Esa itu yang tidak bisa satu Allah. Enggak. Kalau ada berkatakan Allah 1 berarti Allah membatasi. Kau adalah mempunyai Allah yang 1 bisa dijangkau, dihitung 1. Enggak. Allah yang Esa itu adalah Allah yang tidak luar biasa, yang tidak dijangkau oleh akal budi, yang transenden dalam bahasa ilmiah. Itu Allah yang benar. Kalau Allah kau dikatakan Allahmu cuma 1, berarti kau membatasi Allahmu cuma menjadi Allah yang terbatas. Bukan Allah tidak adalah 1. Air tidak 1. Air itu 1 kesatuan yang utuh. Kalau kau berkata air 1 berarti kau salah. Ya kan? Udara tidak 1. Kalau dikatakan udara 1 berarti kau tidak mengerti udara. Kalau katakan Allah 1 berarti kau tidak mengerti Allah. Kau sesat. Kembali kepada Allah yang Esa, yang tidak bisa dijangkau. Udara aja kita tidak bisa pikirkan. Udara, air. Ketika paham-paham kimia mengatakan air itu adalah H2O. Apa itu H2O? Kan bingung kau. Karena kau tidak mengerti akan itu H2O apa.
Apakah ada oksigen dalam air? Katanya, kau kan bingung akan hal itu. Ternyata unsur dari air ini adalah H2O, ada oksigennya di dalam. Kau kan gimana? Ini kan air, kemana ada oksigen udara dalam sini? Kau bingung kan? H2O itu adalah rumusan untuk air, rumus kimianya. Orang Kristen membuat rumusan tentang Allah yang luar biasa itu dengan Tritunggal. Ya sama aja konsepnya. Tapi pahami dulu H2O itu dulu, air kimia itu H2O apa. Jangan langsung sangkal. Kau tidak mengerti H2O, nggak pernah belajar kimia bagaimana, kenapa ada hidrogennya, ada ikatannya yang ikatan kimianya di sana, ya kau nggak pernah belajar kimia kok sangkal orang kimia membuat rumusan H2O, terserah kau. Kau tidak pernah belajar konsep iman Kristen, kau tentangin juga contohnya. Tapi kalau dibuat itu rumusan, bukan berarti seperti itu. H2O itu hanya membuat pendekatan biar kita bisa mengerti air. Supaya saya bisa mengerti Allah itu berarti orang-orang Kristen itu supaya bisa mengajarkan lebih detail tentang Allah itu, karyanya, sifat-sifatnya. Dibuatlah rumusan Tritunggal, Trinity, bukan 3. Itu dulu. Ternyata Allah berkarya. Ya, karyanya itulah nanti karya itu. Yesus ternyata berkarya itu mencipta, firman Allah itu yang mencipta. Berarti Allah pencipta dengan berfirman. Firman itulah yang kami kenal dengan Allah sang firman. Ternyata sang firman itu datang dalam bentuk berbicara melalui api. Firman itu datang seperti manusia zaman Abraham yang tadi. Firman itu juga yang berbicara dengan Adam dan Hawa. Berarti Allah itu yang luar biasa itu pernah jadi pribadi. Ya, Israel mengakui itu. Orang Israel ternyata mengakui bahwa Allah itu adalah berpribadi yang pernah melekat dengan kehidupan manusia nyata yang terbatas. Bahkan menantikan sampai sekarang akan datang lagi di dalam bentuk Mesias Al-Masih. Gimana? Itu kan? Sampai sekarang mereka menantikan itu. Al-Masih itu mereka tentukan, nantikan sampai sekarang. Di mana Allah yang pernah datang seperti zamannya Abraham itu akan datang, imam yang abadi itu katanya. Raja kekal. Allah yang perkasa. Akan datang menjadi manusia katanya seperti itu. Itu kepercayaan Israel sampai sekarang belum terbukti dalam kehidupan manusia, katanya masih menanti. Ketika Yesus mengatakan dirinya Al-Masih, dicoba, Al-Masih itu akan dibunuh dulu bro, ya baca kalau memang itu Yesus akan Al-Masih itu memang akan mereka diolok-olok oleh manusia kok. Makanya olok-olok mereka, Yesus disalib itu turunkan dirimu. Kalau benar Yesus turun langsung jadi menghancurkan Roma pada waktu itu, baru mereka percaya banget. Tapi tujuan Yesus kan bukan itu. Tujuan Allah masih sebenarnya diselidiki oleh orang Kristen. Benar, makanya dikonfirmasi. Iya, dipelajari Alkitabnya mereka, Perjanjian Lama itu. Ternyata begitu toh maknanya. Sehingga orang Kristen juga mempercayai dia sebagai Al-Masih. Kalau orang Kristen nggak tiba-tiba percaya kepada Paulus, enggak. Tapi ketika dikonfirmasi dengan fakta-fakta sejarah, janji-janji, begitu toh. Ceritanya begini, saya cerita tentang kampung saya Danau Toba di sana. Mungkin bisa saya jelaskan, tapi setelah datang nanti kau ke Danau Toba di sana, begitu janjinya Pak Purba itu dulu, ya benar ya. Tapi nggak bisa saya jelaskan secara detail, enggak. Janji-janji Allah juga melalui Perjanjian Lama itu, Nabi ini itu tentang Al-Masih itu. Begitu toh maksudnya yang dikatakan Nabi itu ya. Begitu toh yang dikatakan Pak Purba itu, kapalnya itu yang di bawahnya ada begini-begini gitu loh. Baru sekarang kan saya jelasin itu nggak mengerti. Tapi ketika dikonfirmasi nanti datang ke sana, kapal di Danau Toba itu begini. Iya benar ya. Berarti yang dikatakan Pak Purba itu begini. Ternyata begini. Begitu ya, janji-janji nabi-nabi itu ya begitu ya. Ternyata setelah datang dia ternyata begini. Baru percaya banget janji itu benar telah digenapi. Itu tentang Yesus. Firman katanya. Firman itu akan datang menjadi manusia. Al-Masih, namanya Mesiha, tentang Yesus. Sehingga kami percaya Yesus sebagai bagaimana dalam Perjanjian Lama Allah yang tidak terbatas itu pernah juga ternyata membatasi diri supaya bisa didengar, dilihat, diraba dan sekian. Orang Israel percaya itu, ya kan percayakan hal itu.
Karena kan iman kami beranjak dari iman percaya orang Israel yang pernah Allah mereka itu pernah datang sebagai malaikat bersama-sama duduk makan dengan Abraham. Allah mereka percaya itu berjalan-jalan Taman Eden seperti manusia, kami juga percayakan hal itu. Allah mereka itu Allah yang luar biasa, yang transenden, itu juga percayakan hal itu. Tapi Allah yang maha mulia itu juga datang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian, juga kami percayakan hal itu. Mereka tidak percaya Allah itu datang dalam Yesus Kristus Al-Masih 2000 tahun yang lalu. Itu terserah mereka, tapi kami melihat itu, kami konfirmasi kitab mereka benar kok. Akan disiksa, dianiaya. Benar terjadi semua. Setelah kami konfirmasi teologi itu perennya, dibuatlah yang tadi. Oh, ternyata firman itu telah menjadi manusia, disaksikan oleh Yohanes muridnya seperti itu. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, memang firman itu Allah. Enggak. Suara saya ini ya saya. Jangan pisahkan saya dengan suara saya. Suara saya itu dari otak saya. Jangan pisahkan kehidupan saya, roh saya itu dengan saya. Ini adalah saya, tapi saya berbicara, saya punya roh, saya punya tubuh yang bisa disubit ini sakit. Allah juga seperti itu keberadaannya menurut Alkitab. Dia adalah Allah yang ada firman-Nya, ada rohnya. Saya ada suara, ada tubuh, ada akal saya, ada roh saya, makanya saya hidup. Allah kami adalah yang hidup, berarti ada rohnya. Roh Allah katanya. Karena roh Allah itu juga nyata kuasanya ketika dalam perjalanan orang Israel juga roh Allah itu mengurapi. Roh Allah turun padaku, katanya seperti itu oleh Daud. Berarti ada roh Allah juga, ada firman Allah. Firman Allah itu selalu datang, bisa disentuh. Berarti konsep-konsep itu yang kami kembangkan menjadi, kalau ini dirumuskan menjadi H2O, jangan salahkan orang kimia merumuskan itu H2O karena mempunyai pemahaman tersendiri tentang air yang tidak pernah dipelajari oleh masyarakat yang lain. Jangan salahkan teologi Kristen, artinya pemahaman pengajar Kristen sejak dulu memahami Allah yang pernah ada itu dengan rumusan Tritunggal. Karena Anda tidak mengerti H2O, jangan katakan ini nggak ada oksigen di sini, ya salah. Jangan salahkan orang-orang kimia itu H2O itu. Siapa kau sehingga kau menyalahkan H2O itu air? Tapi konsep tentang air itu nggak mengerti, sehingga jangan salahkan mereka. Ya, kau juga jangan salahkan orang Kristen membuat rumusan Tritunggal kalau kau tidak mengerti bagaimana kami merumuskan itu dari penyataan Allah yang maha mulia yang tadi. Itu loh. Mudah-mudahan ya. Jangan salahkan rumusan kimia itu H2O ini. Ini mah air nggak H2O, mana ada oksigen di sini ya? Kau nggak ngerti kok kau ngeyel. Gitu loh. Jangan salahkan kami mempunyai pemahaman Allah yang maha mulia itu dengan konsep pengalaman rohani orang Kristen, orang Israel, sehingga dirumuskan oleh supaya bisa menjelaskan Allah yang mulia itu. Karena harus dijelaskan juga, karena dia udah harus disentuh, berarti otak kita harus menyentuh paling sedikit dari ketidakterbatasannya supaya kita juga mengerti. Jangan asal percaya tanpa mengerti. Ada saatnya harus kita mengerti dulu, baru semakin kuat kepercayaannya. Selidiki dulu, apa janji-janji kok benar gak janji itu ada? Ya kalau enggak percaya dulu, tapi benar gak janji benar ada? Kalau enggak ya ngapain percaya? Wah, itu bohong dong. Saya mempercayai yang bohong, gak mau. Tapi konfirmasi semua. Bagaimana sebenarnya orang Israel itu menganggap Al-Masih itu? Tanya ke sana. Ternyata Al-Masih menurut orang Israel adalah Allah. Kalau saya percaya Yesus saya sebagai Al-Masih, ya saya percaya dia sebagai Allah, saya sembah. Dan Yesus tidak pernah menolak sesembahan para muridnya pada waktu itu. Dalam konten saya sebelumnya, apakah Yesus menolak sesembahan pengikutnya? Enggak. Ya aku adalah Tuhan dan gurumu, katanya kok. Gimana kan itu? Tuhan dan gurumu. Ya, dalam kenabian kepercayaan Israel ada banyak, ada hakim, ada nabi, ada raja, ada imam. Tapi mereka adalah
Allah adalah hakim yang adil. Yesus mengatakan aku hakim, ya berarti kita, Yesus berani mengatakan dirinya hakim. Ya karena dia Allah. Benar gak ya? Ternyata penghakiman nanti dia kok. Orang Israel mengatakan bahwa Allah adalah hakim. Suatu saat Yesus mengatakan dirinya hakim. Benar enggak? Ya, kepada aku telah diberikan kuasa, ya penguasa katanya. Ya, benar, berarti semua pernyataan yang dikatakan Yesus layak untuk dia kami percaya sebagai Al-Masih. Tidak Al-Masihan yang tidak mengerti arti Al-Masih sebenarnya gitu loh. Orang Kristen tidak pernah memahami Al-Masih sebatas teori. Apa sih Al-Masih itu sebenarnya? Dari sudut pandang Israel, tanya mereka yang pasti. Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Allah yang kekal, Bapa seperti Bapa sayang anaknya. Artinya lebih mengarah kepada kedekatannya. Sehingga Bapa yang kekal katanya. Allah yang perkasa kok Al-Masih itu? Menurut versi mereka, ya kami percaya juga Allah yang perkasa kok Allah masih itu. Mengerti loh kenapa Israel tentang Al-Masih. Ketika Yesus saya katakan, orang Kristen mengatakan adalah pribadi yang datang, pribadi Allah yang datang. Firman itu yang menjadi manusia, ya kami percaya setelah dikonfirmasi berdasarkan ajaran mereka, kepercayaan mereka, pengalaman sejarah. Itu. Nanti Roh Kudus akan saya bahas. Dari Allah yang tidak terbatas, ternyata Allah yang berfirman-firman itu datang berulang kali, disentuh oleh telinga, disentuh oleh mata, menjadi pribadi yang terbatas. Dalam Filipi pasal yang kedua itu dia mengosongkan diri berkenosis. Kalau bisa dilihat, bisa didengar, berarti terbatas oleh panca indera. Dia terbatas. Apakah Allah terbatas? Enggak, tapi bisa kita dengar. Terbatas dong. Ketika bisa disentuh oleh yang terbatas, berarti dia terbatas. Iya kan? Bisa dilihat dalam bentuk api. Berarti dia terbatas dong. Tapi enggak beranjak dari yang tidak terbatas, tapi membatasi diri supaya bisa dijangkau oleh kita manusia yang terbatas. Itu iman Kristen. Jadi Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas, tapi pernah berulang kali membatasi diri supaya bisa dijangkau insani yang terbatas ini. Bahkan pernah firman itu sesuai dengan kepercayaan orang Israel adalah akan datang sebagai Al-Masih katanya. Katakan lahir, Mika mengatakan lahir di Bethlehem. Yesaya mengatakan lahir dari perempuan yang tidak ada hasrat keinginan laki-laki. Konfirmasi lagi, benar gak ya? Benar. Pertama, lahir di Bethlehem benar. Yang kedua, lahir di perempuan yang tidak sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan, janji dia akan datang, berjalan-jalan di Taman Eden itu kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan. Keturunan perempuan juga yang tidak ada hasrat niat dan laki-laki dia lahir. Apakah dia manusia? Secara insani terbatas, iya, tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah sebatas api yang tadi? Kan kita kembali ke sana. Apakah sebatas api Allah itu yang datang kepada Musa itu? Enggak juga. Beranjak dari iman yang tidak terbatas dulu, iman yang Allah yang tidak terbatas yang tadi, tapi pernah membatasi diri dalam bentuk api, pernah membatasi dalam bentuk manusia yang berjalan-jalan dengan para umatnya, pernah membatasi diri dalam Al-Masih, janji terhadap orang Israel, dikenapi menurut iman percaya bahwa Yesus adalah Al-Masih itu sendiri, Mesiha itu sendiri. Kami percayakan itu karena sudah dikonfirmasi dari makna-makna janji-janjinya itu semua telah memenuhi janji itu. Bukan asal janji, ternyata itu tentang Allah sumber dari segala sesuatunya itu adalah kami sebut sebagai Bapa. Ternyata Allah itu berfirman yang menjadikan segala sesuatu. Allah yang menjadikan, firman yang menjadikan. Ya berarti firman itu adalah Allah. Seperti yang katakan, perkataan saya adalah saya ini. Bukan perkataan abal-abal, bukan orang lain. Ini perkataan saya. Saya. Perkataan saya ini adalah saya. Firman Allah itu adalah dia, ya Allah. Ucapan Allah itu ya Allah itu yang mengucapkan kok. Firman itu menjadi Yesus pastinya. Yesus adalah firman Allah.
kan? Itu tentang Yesus, sehingga ada dua pribadi, saya udah jelaskan. Nanti pribadi ketiga, kenapa Allah, gimana kepercayaan Kristen tentang Allah Tritunggal itu nanti, kalau memang dalam kesempatan yang pasti. Siapakah Allah yang disembah oleh orang Kristen? Adalah Allah yang disembah oleh orang Israel, cuma mereka belum menerima Yesus sebagai Al-Masih. Mereka masih menantikan. Tapi kami percaya Yesus adalah Al-Masih yang dijanjikan, sehingga kami sebut dia sebagai Allah. Karena orang Israel juga Al-Masih itu bagi dia Allah yang langsung memerintah umatnya. Tapi pemerintahan Yesus bagi kami adalah pemerintahan saya yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Tapi dia perintah saya akan taat kepadanya semampu saya sebagai hambanya, sebagai umatnya. Dia yang memerintah saya. Itu makna dari dia sebagai raja. Dia adalah gembala saya. Orang Israel, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, katanya. Ternyata Yesus, aku adalah gembala yang baik, katanya. Dia gembala aku, dia Tuhanku. Allah adalah hakim yang adil, katanya orang Israel. Dia hakimku nanti. Perkataan saya itu saja, dia hakimi kok. Dia akan hakim bagi kita semua. Berarti dia adalah Allah. Nah, orang Israel mengatakan Allah yang sejati adalah hakim yang adil. Ternyata dia mengatakan dirinya sebagai hakim yang adil. Berarti dia Allah itu sendiri. Kembali ke Allah, dari firman-Nya adalah satu. Utuh, bukan satu ya, utuh. Maaf, saya cabut kata yang satu itu, berarti bisa dihitung matematika. Enggak, utuh yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Allah dengan firman adalah pribadi yang utuh yang tidak dipisahkan. Tapi pribadi itu pernah menjadi firman, menjadi manusia, membatasi diri ya. Membatasi diri supaya bisa dijangkau oleh manusia. Itu iman Kristen yang kami percaya. Bukan Allah kami tiga. Bukan Allah kami satu. Bukan Allah kami yang aneh-aneh, tapi Allah yang dipercaya oleh Israel, Allah yang pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi. Bukan hanya kata-kata, tapi terbukti kalau kita nggak percaya lagi Allah pencipta langit dan bumi ini, bukan tanpa orang mengatakan bahwa saya percaya ada Allah yang pencipta langit dan bumi ini kok, sumber segala sesuatunya. Pasti ya, bukan kata orang, tapi bisa saya yakin siapapun orang pasti akan ada sumber dari segala sumber ya, causa prima namanya, penyebab utama. Percaya saya ada itu. Itu yang saya percaya juga. Bagaimana dia menyatakan diri? Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Semakin yakinlah, semakin terbukalah pemahaman saya. Saya mengenal Allah yang benar. Dalam Hosea itu dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Semakin saya mengenal dia, karakternya, karyanya, amarahnya, tapi cinta kasihnya juga. Hukumannya, neraka itu luar biasa hukumannya. Saya kenal itu semua. Tapi saya berusaha, jangan Tuhan saya masuk ke sana. Bagaimanakah saya supaya nggak masuk ke sana? Dicari jalan, diberikan jalan kok. Ada cara-cara, dibalik keadilannya, ada kasihnya. Tapi udah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jangan seperti itu aja, kasihnya aja yang kita ingat. Betapa besar hukumannya juga. Itu ada amplitudonya. Tingginya kasih Allah, besarnya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maha kasih, tapi dia akan maha adil juga. Antara surga dan neraka itu adalah, ini garis normalnya, tingginya kasih Allah, tapi ingat ada dalamnya murka Allah, neraka itu sendiri. Itu iman percaya. Apakah saya bisa buktikan itu? Ya belum, saya belum mati. Itu nanti setelah saya sampai ke sana. Tapi janji-janji itu diberikan kepada saya percaya kan itu. Nanti ya saya belum mati, konfirmasi untuk itu ya pasti sudah mati, belum bisa dikonfirmasi sekarang. Anda akan datang ke Danau Toba, berarti janji-janji saya tentang kampung saya Danau Toba begitu indah pemandangannya ketika Anda datang ke sana. Tapi percaya dulu bahwa Danau Toba itu ada, bukan hanya kata saya, kata yang lain. Percaya dulu bahwa Allah itu ada, bukan hanya kata saya, tapi you punya pengalaman sendiri atau bagaimana. Tapi bagaimana dengan kebenaran itu? Semakin tampunglah tentang Allah itu sendiri. Jangan sekedar perkataan saya, selidiki apakah perkataan saya benar. Siapa tahu saya yang berjanji juga, siapa saya pembohong. Karena pengalaman saya itu, yang saya, pengetahuan saya, selidiki. Jangan hanya kata orang, umatku Israel dari si Ayub itu mengatakan, dari dulu aku mengenal engkau dari kata orang saja. Itu pengenalannya Ayub yang terkenal setia kepada Tuhan. Percaya aja dia. Tapi di belakang kitab Ayub ini nanti, dari kata orang saja saya mengenal engkau. Ternyata tidak saatnya kita harus dari kata orang saja.
alami dulu. Tapi sekarang, kata Ayub, setelah pengalaman, penyelidikan, dan perjuangan kehidupannya, sekarang dia mengenal, bukan dari kata orang saja lagi, dia mengenal pengalaman hidupnya. Sekarang, apakah hanya kata saya saja? Ya, sobatku, jangan hanya kata saya, selidiki nanti. Apakah perkataan Pak Purba itu juga benar? Ya, ini tujuan saya buat kalian adalah supaya ya permintaanmu saya ikutin. Jangan hanya kata saya, cari penantang Kristen, cari orang Yahudi yang benar-benar dari awal menentang kekristenan. Bagaimana kata mereka? Pernah nggak Yesus disalib? Mereka menyatakan kok pernah mereka salib kok karena sebagai penyesat. Kalau katakan ada orang yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib, yang tidak pernah dia niaya, nggak pernah lahir, ya jangan kata saya, kata Israel yang penentang dia, penentang yang tidak menerima mereka salibkan. Ya di sejarah ada Yosefus yang menulis itu, sejarawan orang Israel, bisa dilacak di internet. Apakah Yesus pernah disalib? Ya, cari kerajaan Roma juga bagaimana, karena kerajaan Roma pada waktu itu yang apakah hanya kata saya, konfirmasi juga ada sejarah kok, terbuka sekarang internet. Apakah Yesus pernah disalib? Cari sejarah Israel, bukan hanya Yesus penyesat mereka, banyak, tapi salah satunya Yesus adalah dicatat mereka sebagai penyesat agama mereka menurut mereka. Tapi buat kami penyesat adalah di Al-Masih sendiri. Artinya ada banyak nabi-nabi palsu menurut orang Israel, dan Yesus pernah mereka salib sebagai penyesat menurut mereka, tapi bagi kami adalah Al-Masih itu sendiri. Terserah, bagi mereka nggak mau terima Al-Masih, bagi kami terima. Karena menurut Al-Masih itu menurut mereka, itu yang kami percaya. Jadi jangan salahkan kami menyembah Yesus sebagai Al-Masih itu Tuhan kami. Tuhan saya. Mungkin kamu juga semakin mengenal, kalau memang itu tujuan mengulas tentang iman Kristen dari saya, sobatku. Ya, silakan. Jangan hanya kata saya. Konfirmasi dengan ajaran Kristen yang lain. Apakah Tritunggal itu maknanya bagaimana? Apakah sesuai makna saya yang tadi? Pada dasarnya begitu, iman percaya Kristen begitu. Tritunggal itu bukan berarti Allahnya 3 yang bisa dihitung matematika, enggak. Konsep tadi H2O, supaya bisa menguraikan, ada hidrogennya, ada unsur bagaimana, kenapa ada 2-nya di sana? Tanya orang fisik, orang kimia. H2, kenapa nggak HO aja, tapi H2O? Ya kan? Pernah dibahas kan itu. Itu kimia, rumus teologi juga ada. Dibuatlah seperti pendekatan supaya lebih gampang memahami. Dibuatlah rumusan Tritunggal. Sebenarnya tunggal itu ya, tunggal bukan arti yang matematika 1 ya, tapi lebih mengarah kepada beranjak dari iman yang tidak terpikirkan yang tadi. Itu mungkin ini udah telah mencapai sampai 50 menit pembicaraan saya. Mudah-mudahan semakin mengenal iman Kristen sendiri. Semangat sobatku, sukses selalu. Konfirmasi perkataan saya, ada benarnya. Banyak buku-buku teologi ya, banyak juga ajaran-ajaran yang lain di YouTube sekarang banyak juga. Apakah pengajaran saya berbeda dengan mereka? Kalau berbeda, coba perbedaannya di mana? Tapi enggak, karena mereka mengerti ya, mereka berani membuat suatu statement kalau memang benar bersumber dari Alkitab. Perkataan saya tidak menyimpang dari Alkitab yang tadi. Tetap dasarnya memang tidak langsung saya angkat ayatnya di mana, tapi kalau memang di chat nanti di mana ayatnya Pak Purba mengatakan begini-begini mana ayatnya, ntar baru di chat kita akan coba bicarakan. Dari saya, semakin mengenal Allah, jadilah pecinta Allah yang sejati. Apakah dengan uraian saya itu menambah pemahaman atau mungkin silakan. Kalau itu hanya janji, carilah Allah yang benar. Jangan kembali orang Kristen. Kalau memang Allahnya orang Kristen enggak benar, cari Allah yang lain menurut kamu. Percuma jadi orang Kristen tanpa memahami Kristen itu sendiri, imannya bagaimana, Tuhannya siapa. Supaya kita tidak binasa sesuai dengan Allahnya orang Kristen itu, Allahnya orang Israel itu. Terima kasih. Salam semangat.